Halo semuanya, jumpa lagi di info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, jumpa lagi bersama saya mengudara dari kawasan kota Kaohsiung, Taiwan. Oke, di edisi hari ini adalah hari Sabtu tanggal 21 September tahun 2025 guys. Jadi hari ini tuh saya disuruh masuk ya sama mandor saya. Nah, disuruh masuk kerja alias lembur di hari Sabtu guys, yaitu nyemprotin biasa jalan-jalan ini disemprot biar tidak kotor ya jalannya lah. Nanti di sana itu biar tidak kotor, soalnya keluar masuk truk guys, jadi truk muatan batu. Pabrik saya itu pabrik pasir dan batu, jadi yang dari sini dioper ke pabrik satunya lagi diangkut pakai truk, makanya harus disemprotin guys. Nah jadi ini truknya sebentar lagi keluar. Nah kalau keluar itu disiram begini, jadi biar nggak kotor ya. Nah barangnya itu seperti itu guys. Nah, pabrik pasir dan kerikil nanti dipindah ke sana. Nah, dipindah disatukan ke pabrik yang utama. Jadi begitu, guys. Yang di sini tuh seperti ini ya, aku spill sedikit ya. Yang di sini tuh seperti ini. Jadi wujudnya batu-batu begini, tapi ini batu besi, guys, bukan batu biasa ya. Ini harganya sangat mahal ini. Nah, terus tumpukan yang di sana lah, tumpukan yang di sana itu ya itu tadi diangkutin dipindah ke pabrik yang satunya. Jadi yang satunya itu kan kemarin habis penjualan banyak ya, terus berkurang. Akhirnya yang dari sini dipindah ke sono semua. Dulu itu sampai di sini guys, sampai di depan sini lah, sampai di mobil itu ya, tumpukan pasirnya itu terus sampai tinggi. Jadi video lama saya itu ada dokumentasinya waktu pabrik waktu pasir di sini tuh masih penuh ya. Dulu tuh sampai kurang lebih sampai itu, sampai truk yang muat air itu loh. Nah, dulu tumpukannya sampai ke situ, sampai ke ujung sana. Jadi bulan-bulan ini tuh kerja saya kerja saya juga cuman semprot-semprot jalan seperti yang tadi itu. Jadi disemprotin biar tidak becek. Kalau becek tuh di sini didenda guys, didenda sama petugas lingkungan hidup ya, soalnya ngotorin, bikin kotor begitu. Lalu info yang saya dengar kemarin dari mandor saya, besok juga disuruh masuk guys. Besok itu hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 22. Nah, 22 itu juga disuruh masuk katanya. Besok kamu masuk mau nggak lembur gitu. Terus aku bilang oh ya nggak apa-apa gitu. Jadi tetap sama kerjanya besok itu di sini soalnya ngabisin itu guys, ngabisin tumpukan itu loh. Nah, tumpukan pasir dan batu itu ya, saya zoom ya. Nah, itu ngabisin di situ. Oke, jadi buat teman-teman yang kemarin bertanya mengenai kerja saya apa di Taiwan ya, seperti ini. Kerja saya di Taiwan itu sebenarnya serabutan guys. Serabutan ya, maksudnya kalau pas di sini ya nyemprot-nyemprot seperti ini. Semprot-semprot sama itu teman saya orang Taiwan. Terus kalau pabrik operasi itu ya kita kerjanya di pabrik guys. Apa aja, pokoknya serabutan apa aja. Misalkan mesin rusak ya ikut
benerin, misalkan yang ngelas juga ya, pokoknya semua lah. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan, misalkan dapat job serabutan seperti saya begini, ya dinikmati saja. Dinikmati saja, dijalani saja. Jadi kan soalnya kan banyak ya teman-teman yang mengeluh, misalkan wah nggak sesuai job ya. Di Taiwan itu apa ya, nggak sesuai job itu sepertinya sudah hal yang biasa, guys. Udah hal yang biasa. Seperti saya dulu ya, seperti saya dulu itu jobnya itu nggak seperti ini, aslinya nggak seperti ini. Soalnya apa, di PK saya dulu itu waktu di PT di Indonesia itu, job saya itu adalah pabrik alat kesehatan yang beralamat di distrik Sanmin. Sanmin itu di pusat kotanya Kaohsiung ya. Nah setelah sampai di Taiwan, saya itu sempat di apa ya, dianggurkan atau menganggur itu hampir kurang lebih 2 bulan. 2 bulan kurang 1 minggu lah saya dulu itu. Ditampung di agennya dulu saya di Taichung, yaitu di daerah Chongqing, guys. Nah setelah hampir 2 bulan saya tanya kan, loh kenapa kalau saya tidak bekerja, lain-lainnya kan sudah bekerja. Aku kan tanya begitu ya, kata agensinya udah kamu tenang aja, kamu nganggur aja dibayar kok, kan begitu katanya. Saya nganggur dibayar, guys. Nggak taunya itu saya perpindahan dokumen. Jadi dari yang pabrik alat kesehatan itu dokumennya dipindah ke pabrik pasir dan kerikil ini. Loh saya juga nggak tahu juga udah sampai di Taiwan. Loh kok bisa begitu kan. Tapi ya saya ya udahlah, udah sampai di Taiwan mau gimana, misalkan saya protes malah ujung-ujungnya misalkan ya sampai dibalikin atau dipulangkan ke Indonesia kan repot juga, soalnya biaya mahal terus masih potongan juga. Nah setelah hampir 2 bulan itu saya baru disuruh ke Kaohsiung ya, naik bus. Waktu itu saya naik bus sendiri sampai di Kaohsiung, akhirnya dijemput sama agensi, yes. Nah dijemput sama agensi. Setelah itu baru ngurus dokumen-dokumen lagi ke Dinas Tenaga Kerja yang ada di Kaohsiung situ. Memang benar, nggak taunya pabrik pasir dan kerikil. Jadi yang pabrik yang dulu itu ya nggak tahu itu prosesnya gimana. Setelah sampai di pabrik, benar guys, saya dibayar nganggur 2 bulan itu dibayar. Benar dibayar, saya nggak bohong. Nah ini cerita saya. Kalau teman saya itu sama ya, teman sepabrik itu sama, jobnya juga alat kesehatan, PT-nya juga sama di Jakarta, cuma berangkatnya duluan teman saya, beda 2 bulan guys. Nah, 2 bulan. Kalau teman saya itu dulu nganggur hanya sekitar 1,5 bulan ya, tapi digaji juga. Terus dia sempat ke pabrik yang aslinya, yaitu pabrik alat kesehatan itu, pernah di situ hanya setengah hari apa gimana ya, nggak tahu kenapa. Habis itu ya ngurus-ngurus dokumen terus dipindah ke pabrik ini. Itu cerita dari teman saya begitu. Jadi buat teman-teman yang nanti ke Taiwan, misalkan jobnya kok beda-beda itu ya, saya nggak tahu prosedurnya, tapi itu memang sepertinya sudah biasa di Taiwan itu. Tinggal kita mau menjalani, mau menikmati atau gimana ya terserah teman-teman semuanya. Ataukah mau protes ya silahkan, atau dijalani ya silahkan. Kalau saya dulu, pengalaman saya nikmati, saya jalani ya. Sekarang di Taiwan kurang lebih sudah 3 kontrak guys. Oke ya, begitu saja buat teman-teman yang
kemarin bertanya tentang kerjaan saya di Taiwan dan bertanya apakah di Taiwan job bisa berubah ya. Ini sekaligus bikin video itu untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Oke, buat semuanya tetap semangat yang masih proses di Indonesia, yang mau berangkat ke Taiwan, jaga kesehatan, tetap semangat. Saya sarankan belajarlah bahasa supaya nanti nyaman di Taiwan. Siapkan pula mental agar kalian tidak down atau mental jatuh setelah sampai di Taiwan, guys. Oke, sampai ketemu di info.co berikutnya. Bye bye, terima kasih.